Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kali ini kita bakal ngelakuin semacam perjalanan spiritual yang benar-benar reflektif. Kita mau membedah sebuah kisah dokumenter kosmik tentang dari mana sih kita asalnya? Apa sebenarnya fondasi keberadaan kita? Nah, semua jawaban absolutnya itu ada di surah Al-Baqarah ayat 21-39. Jadi siapkan fokus kalian, karena penjelasan ini bisa dibilang bakal mengubah cara kita melihat eksistensi kita sendiri di bumi ini. Penting untuk dicatat, supaya analisis kita ini benar-benar akurat dan berakar pada kebenaran, kita nggak bakal sekedar nebak-nebak. Rangkaian ayat ini kita bedah langsung dari sumber-sumber klasik yang udah sangat otoritatif. Maksudnya, kita merujuk pada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Jalalain, dan rujukan sahih lainnya. Pokoknya, ini adalah kerangka pemahaman yang udah teruji banget melintasi berbagai zaman. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Seruan kepada Tauhid. Coba deh kita perhatikan ayat 21 dan 22 ini. Posisi ayatnya itu menarik banget loh. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Di sini Allah merinci gimana dia menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap buat kita, terus menurunkan air untuk ngasilin rizki. Tahu nggak sih, para ulama tafsir itu nyebut kalau ayat ini tuh sebenarnya jawaban langsung atas doa yang selalu kita ulang-ulang di surah Al-Fatihah. Ingatkan waktu kita minta, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ayat inilah petunjuk praktis pertamanya. Sembahlah Tuhanmu dan jangan jadikan sekutu baginya. Masuk akal banget kan? Oh ya, sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu ngerti dulu sedikit tentang konsep sabab al-nuzul atau sebab turunnya wahyu. Gini, menurut rujukan Ma'ariful Quran, ayat-ayat Al-Quran itu ada dua jenis. Ada yang turun khusus buat ngerespons kejadian tertentu saat itu, dan ada yang memang diturunkan murni buat menetapkan hukum universal. Rangkaian ayat yang lagi kita bahas ini masuk ke kelompok kedua ya. Ayat-ayat ini berdiri sendiri sebagai fondasi dasar buat seluruh umat manusia sampai kapanpun, bukan cuma buat ngejawab pertanyaan sejarah di masa itu aja. Lanjut ke bagian kedua nih, tentang tantangan dan bukti kekuasaan. Di ayat 23-25 ada sesuatu yang luar biasa. Allah memberikan tantangan terbuka nih. Kalau misalnya ada keraguan sedikit aja sama Al-Quran yang diturunkan ke Nabi Muhammad, ya udah, buat aja satu surah aja yang mirip kayak Al-Quran, dan silakan panggil saksi-saksi selain Allah buat ngebantu. Tapi faktanya, ya itu mustahil. Fakta bahwa umat manusia dan jin gagal menjawab tantangan ini sampai detik ini, itu benar-benar mengukuhkan satu hal. Al-Quran itu mutlak dari Sang Pencipta, nggak mungkin dipalsukan. Terus, buat mereka yang percaya dan berbuat baik, di ayat 25 ada janji indah banget. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maju sedikit, di ayat 26 dan 27, Allah bilang dia nggak segan ngasih perumpamaan sesederhana nyamuk sekalipun untuk nguji manusia. Perumpamaan kecil ini tuh luar biasa efektif buat misahin mana yang beriman dan mana yang cuma mau merusak janji. Terus puncaknya, logika kita benar-benar ditantang di ayat 28 dan 29. Bunyinya, bagaimana bisa kalian ingkar kepada Allah? Coba deh resapi, ayat ini ngerangkum seluruh siklus hidup kita loh. Kita berawal dari ketiadaan, dikasih nyawa, nanti bakal mati, dan pasti bakal dibangkitkan lagi. Ayat ini kayak ngasih lihat kekuasaan absolut Allah yang nyiptain semua yang ada di bumi dan menyempurnakan 7 lapis langit. Jadi ini benar-benar bukti nyata yang nuntut akal sehat kita buat tunduk. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, penciptaan khalifah di bumi. Ayat 30-33 ini kayak membuka tirai percakapan kosmik yang paling epik antara Allah dan para malaikat. Allah ngumumin kalau dia mau menciptakan Adam. Nah, buat ngebuktiin kapasitas Adam ini, Allah langsung ngajarin beliau nama-nama segala sesuatu. Ini semacam pengetahuan konseptual yang para malaikat aja nggak punya loh. Waktu malaikat dites untuk nyebutin nama-nama itu, mereka langsung ngaku kalau ilmu mereka itu terbatas banget dan mereka berserah sama kebijaksanaan Allah. Ini bukti konkret kalau manusia itu emang udah dibekalin potensi intelektual yang luar biasa untuk ngelola bumi. Dan di sini kita bisa lihat betapa cemerlangnya bahasa Arab. Kata khalifah itu bukan cuma berarti pengganti atau penerus ya. Kalau kita cek di tafsir Al-Jalalain, artinya itu wakil yang ditugaskan khusus buat ngejalankan hukum-hukum Tuhan di bumi. Terus, nama Adam sendiri ternyata berasal dari kata Adim al-Ard, yang artinya lapisan atau permukaan bumi. Jadi, beliau itu dibentuk dari campuran berbagai jenis unsur tanah di bumi. Makanya, itu ngerepresentasiin banget keberagaman fisik dan sifat dari anak cucunya nanti. Keren banget kan? Tapi coba perhatiin deh reaksi malaikat waktu itu. Mereka sempat nanya, apakah engkau akan menempatkan di sana orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wait, jangan salah sangka dulu. Pertanyaan ini bukan berarti mereka nentang Allah ya. Mereka tuh cuma kaget dan penasaran. Kenapa? Karena menurut tafsir Al-Jalalain, mereka masih trauma sama sejarah masa lalu. Dulu, bangsa jin yang tinggal di bumi itu kerjanya bikin kerusakan dan saling bunuh.
Jadi wajar malaikat nanya gitu. Tapi Allah cuma ngejawab dengan sangat tenang, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke, masuk ke bagian keempat, ujian ketaatan dan kesombongan. Di ayat 34, kita disuguhkan momen paling krusial dalam sejarah ketaatan. Allah nyuruh para malaikat buat sujud ke Adam. Ingat, sujud di sini maksudnya sebagai bentuk penghormatan ya, bukan penyembahan. Malaikat tanpa mikir dua kali langsung sujud. Mereka taat total. Tapi iblis nolak. Dia malah ngerasa gengsi dan nyombongin diri. Disinilah akar dari segala bentuk pembangkangan dimulai teman-teman. Kesombongan karena ngerasa asal-usulnya lebih elit. Iblis merasa dia dari api, masa disuruh sujud sama yang terbuat dari tanah liat? Gitu pikirnya. Saya mau kalian perhatiin satu konsep linguistik Arab yang satu ini, zulm atau kezoliman. Inti dari kata zulm itu sebenarnya adalah meletakkan sesuatu nggak pada tempatnya. Konsep ini pas banget buat ngegambarin kelakuan iblis. Dia dengan sadar naruh ego dan kesombongannya di atas perintah mutlak sang pencipta. Menentang perintah langsung dari Tuhan? Wah, itu sih udah definisi mentok dari kezoliman terhadap diri sendiri. Kita beralih ke bagian kelima, pelanggaran Adam dan Hawa. Jadi di ayat 35 dan 36 ceritanya Allah ngasih Adam dan Hawa kebebasan yang luar biasa buat nikmatin apa aja di surga. Cuma ada satu aja aturannya. Jangan pernah deketin pohon yang satu itu. Nah, di titik inilah kelicikan setan mulai main. Setan tuh nggak datang bawa paksaan loh, dia cuma ngasih bisikan-bisikan halus, tipu daya yang bikin Adam dan Hawa akhirnya tergelincir dari posisi mulia mereka. Dan gara-gara itu, mereka harus keluar dari surga dan diperintahkan turun ke bumi. Tapi coba deh kita telaah urutan peristiwanya. Banyak dari kita yang mungkin mikir turunnya Adam dan Hawa ke bumi itu murni cuma hukuman. Padahal, kalau kita lihat narasi Al-Quran dan penjelasan para ulama, turunnya mereka itu justru titik awal dari rezeki mereka dan mulainya ujian di dunia ini. Ingat nggak? Dari awal di ayat ke-30, Allah kan emang udah ngedesain manusia buat jadi khalifah di bumi, bukan di surga. Surga itu ibaratnya kayak simulasi pertama buat mereka, belajar tentang adanya hukum, batasan, dan konsekuensi. Sekarang kita sampai di bagian ke-6, taubat dan rahmat ilahi. Di ayat 37 ada momen yang benar-benar menghangatkan hati. Waktu Adam sadar beliau udah bikin kesalahan besar, Allah nggak ngebiarin beliau kebingungan. Allah yang maha pengasih justru turun tangan ngajarin kalimat-kalimat taubat langsung ke Adam. Adam menerimanya, langsung minta ampun, dan Allah pun menerima taubatnya. Ini bukti nyata kalau Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Walaupun taubatnya diterima, ketetapan buat turun ke bumi di ayat 38 dan 39 tetap berlaku ya. Tapi ada janji abadinya nih. Siapapun yang ikutin petunjuknya, mereka nggak akan ngerasa takut ataupun sedih. Sebaliknya, kalau malah mendustakan ayat-ayatnya, ya ujung-ujungnya bakal jadi penghuni neraka. Dan mari kita bandingin sebentar deh, dua reaksi yang beda banget pas ngelakuin kesalahan. Pas iblis berbuat salah, apa yang dia lakuin? Dia malah bikin-bikin alasan rasional, nyalain takdir, dan makin sombong. Tapi beda ceritanya pas Nabi Adam yang berbuat salah. Beliau sama sekali nggak nyari-nyari alasan. Beliau milih untuk langsung merendahkan diri, ngakuin kesalahan, dan minta ampun tanpa syarat. Inilah bedanya. Ini mentalitas yang benar-benar ngebedain mana penghuni surga dan mana penghuni neraka. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, ayat-ayat di surah Al-Baqarah ini ninggalin satu realitas besar yang harus kita hadapin sekarang. Sadar atau enggak, kita semua ini adalah keturunan sang khalifah bumi. Sejarah tentang kepatuhan Adam dan kesombongan iblis itu bukan cuma dongeng masa lalu loh. Itu sebenarnya cerminan dari pertarungan kita sehari-hari. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua, di tengah hujan kehidupan kalian di bumi ini, jalan mana yang bakal kalian ambil? Bakal ngikutin petunjuk bimbingan ilahi, atau malah milih nunduk sama kesombongan ego sendiri? Coba deh dipikir-pikir lagi. Makasih udah nyimak sesi kita kali ini, dan sampai jumpa di ulasan mendalam kita selanjutnya.